Anda tahu bahwa peradaban Islam telah membentuk Amerika selama lebih dari 145 tahun? Mulai sekitar 1875, imigran Muslim datang dari negara-negara seperti Suriah, Lebanon, dan Jordan, Palestina, Mesir, dan Indonesia. Orang-orang berani ini membawa iman mereka, budaya, dan tradisi melintasi lautan, membangun kehidupan baru di Amerika. Mereka menetap tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara Amerika Latin, membentuk komunitas Muslim yang bersemangat. Masing-masing kelompok membawa tradisi unik, mulai dari keramahan Timur Tengah hingga praktik spiritual Asia Tenggara. Influensanya terlihat dalam seni, kuliner, pendidikan, dan keragaman Amerika yang kaya kita rayakan hari ini. Kini, komunitas-komunitas ini terus berkembang, memperkaya identitas multikultural Amerika. Cerita peradaban Islam di Amerika adalah bukti kekuatan, keragaman, dan kemanusiaan bersama. Menurut para ahli, komunitas Muslim di Amerika secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Komunitas Muslim terbesar yang ada di Amerika merupakan imigran. Adapun komunitas terbesar kedua adalah bagian dari populasi Muslim African American, sementara komunitas yang terkecil adalah masyarakat asli yang melakukan konversi agama, yang sebagian besar dari mereka adalah orang kulit putih. Ketiga, komunitas Muslim di atas merupakan elemen masyarakat Muslim terpenting di Amerika. Sebagaimana disebut di muka bahwasanya, Islam sebagai agama universal, ia masuk dan berkembang di Amerika sebagai salah satu akibat adanya migrasi internasional. Di Amerika, migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang dikenal melalui beberapa gelombang, di antaranya gelombang pertama pada tahun 1875 dan 1912. Mereka berbahasa Arab dan negeri-negeri lainnya yang berbahasa Arab misalnya Syria, Lebanon, Jordan dan Palestina, kemudian pada pemerintahan Utsmani, dan kemudian disusul oleh gelombang berikutnya sesudah Perang Dunia. Sementara Karen Lannett membagi periodisasi gelombang migrasi Muslim ke Amerika menjadi 5 gelombang. Pertama, antara tahun 1875 dan 1912 yang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki Arab yang tidak terpelajar. Kedua, dari tahun 1918 sampai tahun 1922, sebagian besar juga dilakukan oleh orang-orang Arab seperti pada gelombang pertama, walaupun ada beberapa penduduk urban. Ketiga, dari tahun 1930 sampai tahun 1938 dilakukan, terutama oleh sanak famili imigran sebelumnya. Keempat, dari tahun 1947 sampai tahun 1960 dilakukan oleh orang-orang Islam. Tidak hanya yang berasal dari Arab atau Timur Tengah, melainkan juga dari Asia Selatan, Uni Soviet, Eropa Barat, dan tempat-tempat lain. Kebanyakan dalam gelombang ini merupakan golongan elit urban yang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan para pencari kesempatan kerja yang lebih baik, dan beberapa di antara mereka merupakan para pengungsi. Terakhir, yaitu dari tahun 1967 sampai sekarang ini dilakukan oleh para profesional yang berpendidikan tinggi dan juga para pekerja yang terampil dan semi terampil. Imigran Muslim pertama terlepas dari golongan mana, apakah Syiah atau Sunni, yang datang ke Amerika adalah berasal dari Lebanon dan negara-negara yang berbahasa Arab. Khusus mengenai Syiah, sebagaimana catatan Liaquat Hakim mengatakan bahwa antara 1875 dan 1912, yaitu tahun 1880-an, komunitas Syiah datang ke Amerika. Mereka ini berasal dari Syria dan menetap di Michigan. Pada saat yang bersamaan, datang pula imigran-imigran dari komunitas Syiah dari bagian-bagian dunia Islam termasuk India dan Iran. Pada tahun 1990 dan 1914 beberapa ratus keluarga dengan latar belakang agama yang bermacam-macam datang dari Timur Tengah, sebagian besar dari mereka adalah Syiah Lebanon, selanjutnya mereka tinggal di Detroit, bekerja di Ford Motor Company. Para imigran yang berasal dari Lebanon ini terus datang dari tahun 1918 sampai tahun ke-1922. Pada tahun 1940, di Detroit telah ada 20 keluarga Sunni dan Syiah yang menetap.
Gelombang imigran Libanon ini tampaknya tidak hanya dari komunitas Syiah dan Sunni, sehingga terjadilah kerjasama di antara mereka sepanjang tahun 1930-an dengan membentuk Hashemite Club. Seiring dengan perjalanan waktu, maka berkembang pula Islam di Amerika. Perkembangan ini terjadi di samping adanya migrasi yang terus-menerus akan tetapi juga akibat dari lahirnya generasi-generasi dari keluarga Muslim yang lahir di Amerika dan ditambah dengan banyaknya komunitas African Amerika yang masuk Islam, serta sedikit orang Amerika yang berkulit putih yang masuk Islam. Kondisi yang demikian itu, lebih lanjut kaum Muslim demi untuk menjaga kepentingannya maka didirikanlah rumah-rumah, sekolah-sekolah, masjid-masjid dan institusi-institusi lainnya sebagai pusat komunikasi antar sesama Muslim. Menurut sebuah keterangan menyebutkan bahwa jumlah masjid di Amerika pada akhir tahun 1992 sebanyak 2.300 buah masjid yang tersebar di 300 kota di Amerika. Di antara 2.300 masjid itu, sebanyak 256 masjid serta 2 juta jiwa dari jumlah keseluruhan kaum Muslim Amerika yang pada tahun 1995 sebanyak 9,6 juta jiwa, diklaim sebagai komunitas Syiah. Mungkin sampai sekarang jumlah keseluruhan kaum Muslim yang ada di Amerika kurang lebih di sekitar 10 juta jiwa. Perkembangan Islam di Amerika yang sangat cepat itu, menurut Lang, bersumber dari 2 kampanye persamaan hak yang bergejolak selama tahun 1960-an, yaitu perjuangan untuk memperoleh hak-hak sipil oleh orang-orang Amerika keturunan Afrika di Amerika dan perjuangan untuk mencapai persamaan ekonomi dan teknologi dengan Barat di Timur Tengah, dan ini terlihat dari tema-tema gerakan keagamaan keislaman dalam komunitas Muslim kulit hitam tidak jauh dari isu-isu tentang ras, kebebasan, diskriminasi, keadilan, serta kesejahteraan. Tema-tema di muka seringkali terkait dengan ide tentang harapan.